Terkait dengan kodam pendamping, apakah semua manusia itu memiliki kodam pendamping? Ada. Ya. Caranya Pak Budi untuk melihat kodam pendamping gimana? Caranya itu gini Mas, ya. Ini dulu saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu, kan saya juga ingin tahu. Iya. Yang penting itu niat kita dulu. Jadi artinya kita tuh membuka hati kita. Jadi kalau kita tuh ada maksud, pasti juga ada tujuan di situ ya. Jadi tujuan kita tuh apa, maksudnya kita tuh apa. Di situ kita serahkan kepada Sang Pencipta. Manusia cuma hanya bisanya cuma hanya meminta seperti itu. Itu pun juga meminta, itu pun juga harus dengan rasa ikhlas. Itu pun juga tidak sekali itu kita harus melakukan seringkali. Kalau misalkan tidak bisa saat ini, pasti kan ada kekurangan. Jadi kekurangannya itu apa? Atau mungkin kita tuh kurang tirakat dan sebagainya. Coba kita pakai tirakat. Kalau orang tirakat itu artinya kan juga kita tuh merendahkan di situ. Iya. Soalnya di situ kan juga kan sudah dibatasi ya. Jadi melakukan hal-hal sesuatu yang ada unsur dari sebuah kebaikan. Jadi kebaikan terus yang harus kita jaga. Kita harus bisa jaga bicara kita, mata kita, telinga kita di situ. Makanya di situ kan juga ajaran dari Jawa kan ada, katakan untuk sabto lenggunya itu. Jadi di saat kita tuh katakan tirakat seperti itu, kita juga harus bisa menundukkan itu. Jadi tujuh lubang sabto lenggunya itu. Jadi, kalau misalkan kita melihat kodam ke orang lain itu bisa nggak? Misalkan saya melihat kodamnya Mas Nyai ini bisa nggak? ya kadang-kala bisa, kadang juga tidak. Itu di situ Mas. Alasannya kenapa kok ada yang bisa, ada yang enggak itu? Nah, kadang gini Mas. Jadi semua ini yang namanya pendamping itu kadang-kadang itu juga ada yang malu-malu, juga ada yang katakan itu yang sifatnya arogan dan seperti itu. Itu di situ. Gitu. Kodam pendamping seseorang Ya. sama sedulur sejati, apakah beda? Kalau versinya juga beda Mas. Beda ya? Ya. Kalau kodam pendamping itu artinya kita kan menginginkan dari sesuatu yang bukan dari dalam diri kita. Apakah itu juga bawaan dari lahir kayak kodam seperti itu? Biasanya itu mengikuti dari darah keturunan dari leluhur kita. Itu juga seperti itu. Jadi kodamnya manusia itu beda-beda Pak ya? Beda-beda. Nggak ada yang sama Pak ya? Iya. Meskipun kita satu saudara, itu tetap beda kodamnya. Kadang dari pembawaannya itu kan juga beda Mas. Makanya di situ kan dari netonnya itu kan juga kelihatan di situ. Mungkin dari leluhur kita katakan, oh ini yang cocok buat itu si A, ini turunan ini. Kadang ini nanti sampai ditinggalkan nanti sampai keturunan ke berikutnya lagi. Itu pasti seperti itu. Artinya apa? Jadi mewakili dari sifat sesuatunya itu. Ada nggak kesamaan dengan diri kita? Kalau misalkan tidak ada kesamaan, berarti ini juga tidak berjodoh. Itu seperti itu. Makanya yang namanya kayak seperti itu kan kayak semacam kayak peruwatan di situ ya. Kalau misalkan sampean punya ageman katakan nggak cocok dengan sampean, kok auranya kok seperti ini. Itu kan juga harus perlu ada sebuah peruwatan di situ. Artinya apa? Menyingkronkan itu, menyambungkan lagi di situ sifat-sifat itu. Kalau nggak sinkron seperti itu pasti juga gegeran terus. Jadi barang seperti itu kadang juga nggak ada sebuah ketentraman di situ. Kadang panas, kadang yang uring-uringan, kira-kira seperti itu. Pak, bisa dilihat ini punya kodam apa Pak Masnya ya Pak? Kalau melihat dari orangnya kayaknya gini loh ya. Mas siapa namanya? Andi. Mas Andi. Mas Andi ini orangnya kalau dari turunan kalau dari keluarga kayaknya ada, tapi dari keturunan dari ibu. Dari ibu. Oh, dari ibu. Ya. Berupa apa Pak kodam? Kenapa? Mungkin dari amalan mungkin.
Jadi tolong Mas, kalau misalkan saya seperti ini artinya saya kan juga ngikuti dari naluri saya ya. Entah itu benar dan tidak, artinya sampai nanti juga harus menggali dari sebuah ucapan saya nanti. Apakah betul? Apa memang turunan dari ibu saya, leluhur dari ibu saya, tidak seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi amalan Mas, sampai. Oh gini Pak Budi, maaf, berarti kodam itu nggak harus merupakan sosok, kadang ada Pak ya, kodam itu ada yang orang itu yang punya kodam harimau, kodam ini, kodam itu, berarti nggak harus binatang Pak? Iya. Seperti Mas Andi tadi Pak Budi kan mengatakan bahwa dia kodamnya kan amalan. Iya. Nah, kan kadang ada orang itu yang punya kodam itu berupa binatang gitu, berarti nggak selalu harus binatang Pak? Iya. Jadi amalan nanti itu juga nanti kalau misalkan diwujudkan dari barang juga ada di situ. Kan soalnya kan versi-versi dari katakan dari agama dari leluhur itu kan juga macam-macam maksudnya. Ada yang dari alam sendiri itu, ada yang memang dari para empu, dan empu itu juga dari empu Jawa ada, dari empu Islam juga ada di situ. Makanya kalau misalkan amalan, jadi amalan yang seperti apa yang nanti kan juga harus sampean gali sendiri nanti. Itu seperti apa cara menggali, caranya menggali gitu? Jadi menggali gini loh Mas, sebetulnya sampai itu tanya dulu ke ibu itu kan dulu kan juga pernah. Iya memang cerita. Kata ibu saya itu masih keturunan dari orang tua ibu saya Pak. Ya memang itu betul ya Ibu ya. Betul. Bukan dari Bapak ya? Bukan berarti artinya saya ini apa cuma hanya asal tebak gitu aja, enggak ya? Enggak, betul, memang betul. Oh, Pak, ya kan? Betul Mas? Benar. Oh. Jadi gini Mas, yang namanya amalan itu adalah amanat dari ucapan. Jadi sabdo Mas, sabdo. Jadi mungkin leluhur sampai yang dari ibu itu sabdo itu mandi Mas. Itu juga seperti itu. Jadi sabdo mandi itu artinya orang yang dianggap sebagai panutan. Jadi setiap kali ngomong seperti ini ya seperti itu. Betul Pak. Itu kan sama dengan hanya jimat ya seperti itu ya. Siji di rumah gitu loh Mas. Masnya ini kalau malamnya itu mimpi apa gitu ya. Setelah beberapa hari itu pasti kejadian ya. Kejadian ya. Oh. Hati-hati loh di kodam. Gitu ya, kadang-kadang gini loh Mas ya, kadang-kadang kita itu kadang-kadang juga tidak 100% kita tuh harus percaya yang seperti itu, tapi kadang-kadang logikanya sampai kadang-kadang juga bermain di situ. Iya betul, seperti itu ya. Sama dengan saya Mas, kadang-kadang saya itu juga merasa kayak gitu, opo iyo toh. Makanya dengan adanya apa pembuktian itu apa, harus pakai cara laku itu dipalani Mas. Dulu saya juga sering seperti itu, saya dapat isyarat seperti ini, nanti ketemu dengan ini, nanti gambarnya seperti ini. Nah, kalau saya tidak ikuti kata hati saya ya, itu kayaknya itu terus ini nuntut terus gitu, sampai badan saya dulu itu sakit-sakit semua pada waktu itu. Itu tidak mengenal kondisi, kita malam suruh berangkat udah. Dulu di Purwo itu jam 11 malam ya suruh berangkat masuk ke gua seperti itu. Pak, ada nggak cara untuk merawat kodam seseorang itu Pak? Cara buat untuk merawat kodam iya. Itu semuanya itu ada di pribadi Mas. Oh gitu. Iya. Kalau sampai ini sudah seserahan seperti itu juga di situ juga nggak ada Mas. Kalau misalkan kalau misalkan buang air kecil seperti itu harus dicopot, tidak. Ini kan sudah ada yang namanya penyatuan di situ. Jadi di situ kan juga ada yang namanya penyelarasan di situ ya. Di situ. Lek misalnya sampai di pelo itu uang ya wis tau, ya kan melo. Kan artinya kan sampean kan bikin aturan sendiri. Juga seperti itu. Bukan artinya sampean yang harus memberikan sebuah sampean mengikuti aturan. Kan kodam kan seperti itu. Kan kodam itu kan karena kita tuh meminta di situ kan ya, meminta. Kalau misalkan ada kecocokan dengan diri kita, pasti di situ juga akan turun. Kita datang gitu ya, ya sudah.
artinya kan sudah cocok ya. Kalau cocok ya sudah, kenapa harus kita tuh harus pakai cara-cara yang lain-lain, nggak usah seperti ini seperti itu, kan juga tidak. Kan sama halnya dengan itu loh pikiran sampean. Kalau sudah punya milik sampean berikan ke orang lain, ya itu yang nantinya bermasalah. Pasti barang itu akan hilang. Ini banyak kejadian. Katakan saya itu punya sesuatu, katakan teman saya itu kepingin seperti itu, ya saya berikan begitu, tahu-tahu hilang. Kan artinya kan pada waktu buka awalnya meminta itu kan harus pakai cara. Jadi maksud dan tujuannya itu apa? Terus ini ditujukan ke siapa? Kan di situ kan juga jelas. Kayak kita ngajukan proposal itu, Mas. Iya. Jadi ini buat untuk siapa? Seperti ini sudah. Kalau ini kan buat untuk orang lain kan juga kayaknya kan juga nggak cocok. Iya. Kalau masnya ini Mbak Putri,